Great, good morning everyone. Hari ini kita membahas mengenai uh, dunia ini penuh dengan cerita tentang orang-orang hebat. Ya kan? Ada pahlawan, tokoh agama, pejuang kebenaran. Tapi mari kita jujur ya. Tidak ada satupun dari mereka yang mati untuk menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan masalahnya hari ini banyak orang tahu kisah ini, tapi tidak mengerti artinya. Alright, hari ini temanya adalah The Death of Christ, not just a story. Kematian Kristus bukan sekedar kisah. Ini soal hidup atau binasa. Ya, salib bukan cerita biasa ya. Kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar kematian tragis. Ini bukan kisah pahlawan. Bukan sekedar pengorbanan moral. Kalau hanya itu maka salib Yesus tidak ada bedanya dengan ribuan kematian dalam sejarah. Tapi Alkitab mencatat, Alkitab berkata, dia menghapus surat hutang dan memakukannya di kayu salib. Artinya apa? Teman-teman, kita semua punya hutang ya. Bukan hutang uang, tapi hutang dosa. Dan hutang itu tidak bisa dibayar dengan kebaikan, dengan usaha kita sendiri. Nggak bisa. Tidak bisa ditebus dengan agama. Tidak bisa ditutup dengan usaha manusia. Jadi agama tidak menyelamatkan. Dunia ini penuh dengan agama, ya enggak? Penuh aturan, penuh ritual, tapi satu pertanyaannya. Apakah itu menghapus dosa? No, tidak. Karena dosa bukan masalah perilaku saja. Dosa adalah masalah hati yang rusak. Manusia bisa terlihat baik di luar, tapi tetap berdosa di dalam. Teman-teman yang terkasih, agama bisa membuat kita terlihat suci ya, dengan pakaian yang bersih, agamis ya. Kelihatannya kita terlihat suci, tapi hanya Kristus yang bisa membuat kita benar. Jadi kematian yang berbeda. Banyak orang mati demi keyakinan. Itu disebut apa? Martir. Tapi Yesus, dia tidak mati untuk keyakinannya saja. Dia mati untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia tidak hanya mati karena manusia, tapi mati untuk manusia. Dan ini yang dunia tidak mau terima, bahwa kita ini bukan sekedar orang baik yang butuh perbaikan. Kita adalah orang berdosa yang butuh penebusan. Jadi tanpa kebangkitan semua ini sia-sia ya. Kalau Yesus hanya mati, maka dia sama seperti yang lain, tapi dia bangkit pada hari ketiga, dan kebangkitan itu adalah bukti bahwa kematiannya berhasil, bahwa dosa dikalahkan, bahwa maut dikalahkan ya. Tanpa kebaikan, tanpa kebangkitan, iman Kristen itu kosong. Tapi karena kebangkitan, kita punya pengharapan yang hidup. Hutang sudah dibayar, tapi siapa yang membayar? Yesus yang sudah membayar lunas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menerima atau menolak? Karena anehnya, banyak orang tahu Yesus mati untuk mereka, tapi tetap memilih hidup tanpa dia. Mereka tetap punya keyakinan bahwa tanpa dia mereka bisa ya. Tapi anehnya, jika tetap memilih hidup tanpa dia, mereka seolah-olah berkata, terima kasih tapi saya tidak butuh. Nah teman-teman, itu bukan ketidaktahuan, itu artinya apa? Penolakan. Salib menuntut respon. Salib bukan sekedar untuk dikagumi. Salib menuntut keputusan. Tidak ada posisi netral ya. Entah kita percaya atau kita menolak.
Entah kita menerima pengampunan atau kita tetap menanggung dosanya sendiri. Dan kalau kita memilih menanggung sendiri, maka konsekuensinya kekal. Jadi dunia hari ini sibuk mencari kebenaran, tapi menolak satu-satunya jalan. Karena Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi bukan salah satu jalan, ya. Bukan alternatif. Satu-satunya. Ini keras, ini tidak populer, tapi kebenaran memang tidak selalu nyaman, ya. Teman-teman, hari ini kita bicara tentang kematian Kristus, tapi pertanyaan sebenarnya bukan apakah Yesus mati. Itu fakta sejarah. Yesus mati, itu fakta sejarah. Pertanyaannya adalah, apakah respon Anda terhadap kematian Yesus? Karena pada akhirnya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita tahu, tapi oleh apa yang kita pilih. Jadi pesan moralnya, salib bukan sekedar simbol iman, salib adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi closing statementnya, kalau Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita, tapi kita tetap hidup tanpa Dia, maka kita bukan orang yang belum tahu. Kita adalah orang yang menolak anugerah terbesar dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, ya. Jawab jujur. 1. Jika Yesus sudah membayar lunas hutang dosa Anda di kayu salib, mengapa Anda masih hidup seolah-olah Anda tidak membutuhkan Dia? 2. Apakah Anda benar-benar sudah menerima pengorbanan Kristus dengan iman, atau Anda hanya tahu tentangnya tanpa pernah menyerahkan hidup kepadanya? Tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. The cross is where God's justice and mercy meet. Salib adalah tempat di mana keadilan dan kasih Allah bertemu. Jesus paid a debt He did not owe because we owed a debt that we could not pay. Yesus membayar hutang yang tidak Ia tanggung karena kita memiliki hutang yang tidak mampu kita bayar. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika selama ini kami hanya tahu tentang salib, tapi belum sungguh-sungguh menerima Engkau, hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Ampuni dosa kami dan ajar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika YouTube channel ini memberkati Anda, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang diberkati. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.